fokus bersama saya di sini. Jadi kalau kita mencoba untuk menurunkan ayat kelima di surah Al-Fatihah, kita tuliskan misalnya seperti ini, iyyaka, ya, iyyaka na'budu. Nah, ini kalimat standarnya dalam bahasa Arab biasa yang standar, ya. Jadi kalau saya katakan standar, ini baru memenuhi unsur nahwu sharaf. Tapi kalau saya sudah katakan yang lebih tinggi daripada itu, maka sudah masuk unsur balaghah di situ. Dengan kajian ma'aninya, bayannya, badi'nya, dengan segala nilai sastra yang sangat tinggi yang terkandung di dalamnya. Kalau sudah disampaikan dalam Al-Quran, berarti bertambah dengan nilai hikmah. Hikmah itu lebih tinggi dibandingkan dengan turunan ilmu-ilmu yang di bawahnya. Baik, sampaikan ke sini, ini standarnya begini. Na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Ya. Jadi kalau kalimatnya begini, kita katakan na'budu iyyaka di luar Al-Quran, maka penerjemahannya menjadi kami menyembah kepadamu. Ya, kami menyembah kepadamu. Namun kalimat ini membuka opsi bahwa bukan hanya engkau saja yang disembah, tapi juga mungkin ada yang lain selain engkau. Kalau kalimatnya demikian. Jadi kalau kita ini akhirkan iyyaka-nya di sini, kami menyembah kepadamu, maka kalimat ini dalam bahasa Arab masih memiliki kemungkinan makna ada yang lain selain engkau di sini yang disembah. Ah, ini mesti diketahui. Baik ya? Saya katakan kalimat seperti ini misalnya. Uhibbuk, ya, atau uhibbu iyyak. Aku mencintaimu. Tapi selain engkau, ada juga yang lain yang aku cintai, misal. Nah, ini kalimat standarnya ini. Tapi kalau kita katakan dengan memajukan kalimat iya-nya ke depan, ya, iyyaka na'budu, seperti ini di firman Allah yang disampaikan, maka bentuk ini berubah di ilmu balaghah disebut dengan ikhtisas, takdim namanya, mendahulukan ini, maka maknanya berubah menjadi ikhtisas, ya, ikhtisas. Ikhtassa yakhtassu, ikhtisasan, menjadikan sesuatu khusus untuk ini saja, nggak ada yang lain. Ya, kalau suami mengatakan pada istrinya, ya yuhib, hanya kamu yang aku cintai, yang lain nggak ada selain engkau. Baik ya? Nah, dalam konteks surah Al-Fatihah, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, iyyaka-nya kita dahulukan, maka seakan kita berikrar hanya engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya engkau, nggak ada yang lain. Baik, hanya engkau, hanya Allah, nggak ada yang lain. Jelas? Maka ketika kalimat ini memiliki formula demikian, ini dimajukan iyyaka, maka ini menunjukkan kekhususan. Ya, dalam konteks ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Maka jadi persoalan kalau ada seseorang menuhankan selain Allah, menuhankan harta benda sehingga lupa dengan kewajibannya beribadah kepada Allah, ya, menuhankan kedudukan, menuhankan ilmu, menuhankan kehebatan, kemampuan yang sementara, maka itu jadi persoalan dalam kehidupan kita. Hanya ingin saya sampaikan, ayat ini menjadi identitas utama dalam visi dan misi kehidupan kita di dunia ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Jadi yang menyembah itu kita, saya Adi Hidayat, Anda, kita semua. Dan kita berikrar dengan kalimat ini bahwa kita hamba. Ingat itu? Ya. Baik, tolong ingat baik-baik. Kita berikrar dengan kalimat ini bahwa kita itu hamba. Ya. Abada ya'budu abdan, abdun kita itu. Nih, ya. Abdun, kita ini hamba. Ini kata kerjanya. Ya, abada ya'budu, kita na'budu. Jadi kita berikrar selama ini 17 kali dalam sehari. Ya Allah, kami ini hamba. Jelas? Baik. Punya tugas apa? Punya tugas beribadah. Ya, saya ulangi, punya tugas beribadah, penekanannya.
punya tegas menyembah, hamba berkhidmat, hamba beribadah. Kepada siapa? Iya, Kak, kepada Allah. Ya. Jadi identitas kehidupan kita di dunia ini, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah itu, kita adalah abdun, ya, jamaknya ibadun. Sedangkan Allah ma'budu bil haq, al-ma'bud, ya, bil haq, al-ma'bud, dan ma'bud, al-ma'bud, al-haq, yang disembah. Secara singkat, Allah Khaliq, Tuhan satu-satunya yang esa, kita makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama menunjuk identitas kehidupan kita. Yang kedua, ini sekaligus menunjuk komitmen kita dalam menjalani visi dan misi kehidupan. Visi dan misi. Dua hal ini yang seringkali disinggung oleh Al-Quran, bahkan disebutkan baik identitas ataupun diingatkan tentang visi dan misi kehidupan kita. Masih ingat teman-teman, bukankah di Al-Quran sering kita dipanggil dengan kalimat abdun atau hambanya menggunakan ibad? Saya beri contoh misalnya, ya, Rasulullah SAW saja ketika diundang oleh Allah, diperintahkan menunaikan Isra dan Mi'raj itu, lantas menerima kemudian perintah menunaikan ibadah salat yang sangat agung itu, yang kita tunaikan bahkan sampai dengan saat ini, yang tak putus kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalimatnya menggunakan kata abdun? Buka Quran surah ke-17 itu, ayat yang pertama. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdun. Baik. Dan banyak nabi disebut dengan kalimat abdul. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu, ni'mal abdu. Nabi Ayub disebut dengan abdun. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi saya ingin katakan, selevel nabi yang jelas surganya saja, ya, Nabi Muhammad, nabi yang sering saya katakan nabi paling mulia. Semua rasul diambil perjanjian untuk mensupport beliau, beriman kepada beliau. Satu surah turun menjamin surga sebelum wafatnya. Akhlaknya langsung dipuji oleh Al-Quran, statusnya Habiballah, ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap beliau pun tidak bisa keluar dari identitas kehidupannya, yaitu abdun, hamba. Maka siapa Anda, siapa saya, siapa kita yang bukan rasul, bukan nabi? Surga belum ada jaminan kejelasannya, hisab masih menegangkan, amalan dirasakan masih berantakan. Lantas kita, mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, tidak merasa sebagai seorang hamba, sehingga lupa dengan Tuhan kita yang paling hak, lupa, ya, dengan pencipta kita. Ini poinnya, ya. Karena itulah bahkan ketika Ramadan pun, ya, ini diingatkan lagi dan memanggil bentuk dengan bentuk yang jama'. Ini tunggal, ini jama', ibad. Bukankah di antara satu dari rangkaian paket ayat puasa di Al-Baqarah 186 itu kalimat ibad muncul? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku itu, tuh identitasnya disebutkan. Jika hamba-hambaku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya padamu, ingin mendekat kepadaku, ingin mencari, ingin berdoa, butuh, minta pertolongan, ingin taubat, katakan pada mereka, aku sangat dekat. Sangat dekat. Merespon setiap doa, menjawab, ya, menerima setiap taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibad, ini identitas teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa, siapapun Anda, saya, kita, entah Anda seorang pejabat, entah Anda merasa kaya dalam hidup, entah Anda merasa banyak pengetahuan, entah Anda merasa banyak kekuatan, tetap di hadapan Allah, Anda, saya, kita, seorang hamba yang akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hisab yang telah disiapkan sesuai dengan tugas-tugas penghambaan kita. Karena itu, sebelum nanti kembali kepada Allah untuk dihisab dan pasti pulang, ya, mohon bisa ditunjukkan kepada saya, seorang hamba yang fakir ilmu ini, yang lemah ini, yang pengetahuannya cuma sedikit ini, itu pun belum tentu benar. Tolong tunjukkan kepada saya, siapa satu sosok di muka bumi ini yang pernah hidup dan tidak pernah wafat sampai saat ini. Tolong tunjukkan. Atau yang tidak akan pernah wafat, tolong tunjukkan.
Bukankah Nabi Adam manusia pertama yang turun ke bumi wafat? Sayyidah Hawa istrinya wafat. Seluruh nabi dan rasul wafat. Nabi yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat. Setiap raja-raja yang hebat wafat. Entah itu yang taat, bahkan nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Atau yang membangkang bahkan mengaku Tuhan seperti Firaun dengan lancang mengatakan ana rabbukumul a'la, wafat. Maka jika kita telah belajar dari pendidikan di masa lalu, makanya fi'il madhi itu masa lalu, ya. Itu harakatnya itu fathah. Fathah itu dari kata fataha, terbuka. Jadi masa lalu itu yaitu dibuka kepada kita di masa kini untuk diambil pelajarannya. Kalau baik teruskan, kalau buruk tinggalkan. Tapi sekian masa pendidikan di masa lalu itu selalu memberikan peringatan kepada kita bahwa satu di antara peringatan itu kita akan pulang. Kita akan dihisab. Jadi jangan sampai salah visi hidup ini. Jangan sampai salah misi. Karena sehebat apapun saat status itu disandang di dunia ini, kita akan tinggalkan. Makanya ketika orang meninggal, ya, wafat, dikatakan meninggal dunia. Di semua yang lekat pada dunianya ditinggalkan. Rumah ditinggalkan, kedudukan ditinggalkan, ya. Maaf sekali, harta benda ditinggalkan. Gak ada yang dibawa. Apa yang dibawa ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hanya ini. Visi dan misi hidup. Apa visinya? Masih dari akar kata ini. Identitasnya abdun, jamaknya ibadun, komitmen visi misi hidupnya na'budu abada ya'budu ibadah. Ibadah. Ya. Karena itu sering ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan, ya, penajaman kembali, pengingat kembali arah kehidupan kita supaya benar. Ya, bukankah sering kita dapatkan saat mengkaji Al-Qur'an itu ketika Allah berfirman, saya beri contoh di Quran surah ke-51 misalnya, Adz-Dzariyat ayat 56. Bahkan ini langsung dilekatkan dengan tujuan penciptaan. Tegas sekali kalimatnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya nafi. Ya, pakai illa maka ujungnya isbat. Ya, ingat, kalau ada la atau ma, kan? Ini disebut nafi, menafikan sesuatu. Kalau setelah ini ada illa, ini disebut isbat, menetapkan sesuatu. Jadi hanya yang ini saja, mengartikannya ditolak semua, hanya yang ini saja yang terletak setelah illa. Contoh, yang pakai la, syahadat. Asyhadu an la ilaha. Ya. Aku bersaksi, la ilaha, enggak ada Tuhan, menolak semua Tuhan, enggak ada Tuhan. Kalau sampai sini, ateis, enggak ada Tuhan, enggak mengakui Tuhan, enggak ada Tuhan. Ya. Ya, kalau bahasa Quran ini sebetulnya ateis itu enggak konsisten karena dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan juga. Baik, kembali ke sini secara bahasa. La ilaha, menolak Tuhan sama sekali. Kalau ada illa setelahnya, illa kecuali Allah, illallah, kecuali isbat, menetapkan yang ini saja. Jadi cara memahaminya, tolak yang lain, tetapkan yang ini. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka yang Tuhan hanya Allah saja, yang lain tidak dianggap Tuhan. Jelas? Ini komitmen dari keimanan. Paham sampai sini? Nah, maka sering saya katakan ateis itu setengah muslim sebetulnya, baru setengah syahadat. Dia baru nyampe la ilaha, tinggal illallahnya saja. Baik. Ya, kemudian menggunakan ila misalnya. Contohnya apa? Kembali ke sini, Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalau sampai situ kalimatnya nggak pakai ila, maka nggak ada jin, nggak ada manusia. Jelas. Nggak ada jin dan nggak ada manusia. Dan sifatnya personal. Ins itu kan sifatnya personal, tunggal. Ya, jamaknya disebut apa? Nas. Ins, ya, kaitan dengan penciptaan. Insan kaitan dengan aktivitas. Nas, ya, itu jamak, kaitan dengan sifat komunal, sifat sosialnya. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ins disebutkan pasangannya jin 18 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau berhenti kalimatnya dari ma saja, wa ma khalaqtul jinna wal insa, artinya kata Allah, aku nggak ciptakan jin dan manusia, maka nggak ada jin, nggak ada manusia. Tapi ketika kitanya ada, berarti kalimatnya belum tuntas. Teruskan, illa, ada illa. Ini nafi, ini isbat. Liya'budun, liya'budun.
Li ya'budu. Perhatikan kalimatnya. Nih. Allahu Akbar. Ini takhfif, asalnya pakai ya. Nih begini. Ya. Tapi di takhfif kemudian hilang, kita baca ya'budun, harakat kasrahnya muncul. Ya'budu ni. Fokus. Illa kecuali li tujuannya, ghayah, tujuan hidupnya, visinya. Sekaligus misinya yang dilalui dalam hidupnya itu. Ya, misi penciptaannya. Jadi kalau bahasa tegasnya begini, aku nggak ciptakan kamu kecuali tujuannya untuk ibadah saja. Ini kepada Allah. Kepada aku, kata Allah. Ya, jadi kalau ada orang hidup berjalan di muka bumi, beraktivitas, dan orientasi hidupnya bukan untuk ibadah, seakan-akan dia kehilangan visi kehidupannya. Jadi kalau dianggap dengan bahasa yang paling tegas, dianggap nggak hidup tuh sama Allah. Karena ketika dia hidup itu, ya, tujuannya sederhana. Kata Allah, aku ciptakan kau manusia untuk ibadah. Jin biarkan dengan alamnya. Ya, kita sekarang dalam pembahasan konteks kemanusiaan kita. Kata Allah, identitas kamu sebagai hamba, komitmen kamu, visi dan misi hidupnya untuk ibadah. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Kenapa banyak mainnya? Jelas. Dari sini bahkan kita minta kepada Allah supaya ditolong. Ya Allah, saya takut salah dalam menjalani kehidupan. Takut kalau kerja nggak jadi ibadah. Takut kalau makan nggak jadi ibadah. Ya Allah, takut kalau ya Allah kalau belajar nggak jadi ibadah. Ya, takut kalau dapat amanah apapun nggak jadi ibadah. Jadi ayah tidak bisa merawat keluarga sebagai ibadah. Jadi ibu nggak bisa mendidik anak sebagai ibadah. Jadi anak nggak berbakti pada orang tua sebagai ibadah. Dan saya tanya kepada kita semua, saya, Anda, kita semua, sampai dengan detik ini, berapa persen dari sisa kehidupan kita yang telah disiapkan untuk ibadah? Pertanyaan terbalik, berapa persen dari semua jatah hidup yang diberikan sampai malam ini yang telah jadi ibadah? Anda yang 40 tahun, 50 tahun, dari sekian tahun itu, berapa persen jadi ibadah? Makanya kalimat ini diajarkan oleh Allah untuk disempurnakan. Jangan-jangan kita salah selama ini. Kita ingin tutup yang dulu-dulu supaya oleh Allah diarahkan pada jalan yang lebih baik sehingga kembali kepada visi misi kehidupan kita. Maka disempurnakan kalimatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Allah yang hak. Kami menyembahmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon tunjukkan kepada kami. Bantu kami bagaimana caranya ya Allah kami bisa ibadah. Bagaimana caranya kami mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Supaya semua punya nilai di hadapanmu. Ya. Nah karena itu, setelah kalimat ini Allah berikan berita gembira kepada kita di ayat yang ke-6-nya. Diberikan jalan. Ya, bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Allah berikan jalan kepada kita dari ayat ke-6 di Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu minta pertolongan? Kamu minta petunjuk? Kamu minta pedoman? Ya, nih diajarkan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Berikan kami hudan. Ya, sifatnya disebut hudan. Di hada yahdi. Hada yahdi, hidayatan wa hudan. Hudan. Kata kerja infinitifnya hada, mudhari'nya ya presentnya disebut dengan yahdi, kemudian kata perintahnya disebut dengan ihdi, ini permohonan, permintaan, kemudian sifatnya disebut dengan hudan. Jadi kalau kita turunkan detil kalimatnya, ini caranya begini, ya Allah berikan kami hudan. Ini tunjukkan kami, artinya minta petunjuk, berikan pedoman, ya kan? Maka permintaannya disebut hudan. Karena itu sering kita temukan kalimat hudan dalam Al-Quran, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hudan, tunjukkan kami pedoman supaya kami benar ibadahnya, supaya kami lurus cara menyembahmu, supaya kami lurus dalam beraktivitas sesuai dengan ketentuanmu. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang benar, yang tidak bengkok-bengkok. La i'wijaja fi. Kalau ibadah lurus, benar. Kalau bekerja lurus, benar. Nggak nyogok sana sini, nggak korupsi, nggak mencuri. Ya, kalau beraktivitas benar, tidak merampok, tidak membunuh, hati-hati, tidak membegal.
Ini jadi pembegal itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Perampok itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Koruptor itu sedang keluar dari misi hidupnya. Penipu itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Ya, makanya disebut aso, bermaksiat, keluar, ya, salah jalur, itu harus balik, harus kembali. Ya. Kenapa mesti penting kembali? Karena akan wafat. Ya, akan wafat, dan ketika wafat, itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Karena itu teman-teman sekalian, balik ke sini, kita minta petunjuk ini. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar, pedoman yang lurus, pedoman ibadah yang benar, pedoman beraktivitas yang benar, ya, supaya sesuai dengan ketentuanmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ya Allah, seperti jalan orang-orang dulu yang telah Engkau berikan nikmat kepadamu. Mereka tidak tersesat, mereka tidak Engkau juga hinakan. Ya, mereka tidak Engkau marahi dan seterusnya. Mereka benar menurutmu. Orang-orang yang taat kepadamu, taat kepada petunjuk Rasulmu, sehingga mendapatkan banyak kenikmatan darimu. Wah, itu Masya Allah. Jadi kalau kita benar ikuti petunjuk Allah ini, itu disebutkan rahasianya di ayat yang terakhir, ayat ke-7 itu, ya, akan banyak kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini an'amta. Fokus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, sifatnya umum tanpa batas, baik lelaki atau perempuan dengan segala sifat yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi ada orang-orang yang masa hidupnya dulu penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ahli ilmu yang nikmat hidupnya, dia orang kaya nikmat hidupnya. Ya, dia pejabat punya kedudukan nikmat hidupnya, dia rakyat punya aktivitas nikmat hidupnya, dia guru nikmat pekerjaannya, semua yang dikerjakan nikmat karena menaati petunjuk dari visi dan misi kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul, ya, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan rahasianya di Quran surah keempat ayat 69 itu. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, kata Allah, dan siapa yang mampu mengikuti orang-orang dulu yang menaati petunjuk kehidupan yang Allah telah berikan kepada mereka, yang telah diajarkan langsung oleh rasul-rasul mereka di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka akan disertakan, ya, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan orang terdahulu yang mendapatkan semua kenikmatan dengan profesi yang telah mereka jalani dalam kehidupan. Ya, minan nabiyyina, baik itu golongan para nabi, was-siddiqina, orang-orang hebat yang jujur, ya, wasyuhada, orang-orang para syuhada. Itu luas nanti maknanya, seperti pernah saya uraikan ketika menjelaskan ayat ini dulu, ya, was-shalihin, dan orang-orang soleh. Ini lebih banyak lagi, suami soleh, ayah soleh, anak soleh, pekerja soleh, guru soleh, ya, orang kaya soleh, pejabat soleh, semua soleh, nikmat hidupnya. Jelas? Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda ingin cari model, ya, role model dalam kehidupan, maka mereka modelnya. Jadi public figure itu. Public figure itu bukan yang pamer kekayaan, ya, bukan yang pamer pengetahuan, merasa diri paling hebat, bukan yang pamer kedudukan, bukan yang pamer tentang dunia. Public figure itu yang segala sifat dan sikapnya melahirkan jalan kebenaran yang menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah public figure yang sesungguhnya.